Kita akan lihat firman Tuhan, saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-8. Ayat yang sering kita mendengarnya dan bahkan saya dan saudara biasanya menjadi ayat hafalan. Kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-8. Kita akan lihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Demikianlah bunyi firman Allah. Di malam ketiga ini tema khotbah kuberikan peran Roh Kudus di dalam gereja. Apa sih yang menjadi peran Roh Kudus di dalam gereja? Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 tadi firman Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan bahkan kita lihat sampai ke ujung bumi. Jadi Injil kebenaran tentang Yesus Kristus harus diperdengarkan, harus diperbincangkan, harus dipercakapkan di semua lini kehidupan sampai dia menjangkau dunia, sampai dia menjangkau orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus, dan mereka diselamatkan. Itulah kita sama saja berpartisipasi untuk kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ada 5 paling tidak misi yang dijalankan atau dikerjakan Yesus untuk dunia ini. Ada 5 misi Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini. Misinya yang pertama adalah dia datang ke dunia ini, dia lahir, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit dari kematian, kemudian dia naik ke sorga, dan misi yang terakhir yang belum digenapi dan sementara ini sedang digenapi adalah kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Yesus tidak mau keempat misi yang sudah dikerjakannya itu dia terbengkalai begitu saja. Dia gagal total. Dia mau supaya lebih banyak orang datang percaya kepada Kristus. Karenanya pergilah kamu ke seluruh dunia. Itu adalah semacam suatu mandat bagi saya dan saudara. Bukan hanya murid-murid saja, tetapi kita semua. Kita menyampaikan firman Allah. Kita berdoa untuk suku-suku yang terasing belum mendengarkan Injil, supaya lewat Injil Yesus Kristus banyak jiwa dimenangkan. Jadi 5 misi Yesus Kristus ini, yang keempat-empatnya sudah digenapi, artinya sudah dikerjakan oleh Kristus. Dia datang ke dunia, dia lahir dari seorang perawan perempuan muda yang bernama Maria. Kemudian dia bertumbuh dewasa dan kita melihat dia mati di Golgota, menebus dosa umat manusia. Lalu dia bangkit dari kematian. Lalu dia naik ke sorga, dan yang berikut adalah dia akan kembali. Dia yang akan kembali ini yang sementara ini saya dan saudara menantinya. Sebelum kedatangannya kedua kali akan tiba, Kristus mau supaya kita gereja Tuhan sudah memberitakan firman, sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Lalu apakah kaitannya dengan gereja? Apa peran Roh Kudus di dalam gerejanya? Di dalam gereja GPDI Damai, di dalam gereja semua aliran apapun itu bentuk mereknya dan liturginya, tidak pusing entah itu dia tepuk tangan kah, entah dia apapun itu, hanya angkat tangan kah, entah dia haleluya atau dia hanya pakai glory praise the Lord saja, ataupun yang lain, tidak jadi soal. Asal Alkitabnya sama, menyembah pada Tuhan Yesus Kristus yang satu, percaya kepada Roh Kudus yang adalah Roh Penolong. Misi yang Tuhan sudah kerjakan harus dikerjakan oleh saya dan saudara. Apa peran Roh Kudus di dalam gereja? Yang pertama, peran Roh Kudus adalah mendorong atau melahirkan gereja. Dari Paskah ke Pentakosta itu jaraknya 50 hari, saudaraku. Karenanya Pentakosta juga disebut dengan 50.
Dari Paskah ke Pantekosta, dari perayaan Paskah ke Pantekosta ada 50 hari. Itu artinya Paskah kemudian berbicara tentang kematian Kristus. Paskah bicara tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Pada saat lambung Yesus ditikam dan keluar air dan darah sudah bercampur, disitulah gereja lahir. Gereja lahir di dalam apa? Di dalam kematian Yesus Kristus, dan kemudian juga itu diteruskan oleh Yesus Kristus melalui seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang bernama Petrus. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Disitulah gereja lahir. Hai Petrus, Petros dalam bahasa Yunaninya. Hai Petros, Petra dalam bahasa yang lainnya, bahasa Yunaninya. Petros atau Petra sama aja, artinya batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas juga di sorga. Jadi saya dan saudara, kita lihat peranan Roh Kudus yang pertama adalah mendorong kelahiran gereja harus lahir baru. Yohanes 19 ayat 34 berkata, tetapi seorang dari antara prajurit itu menipkam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Disinilah puncak misi Yesus Kristus itu, melahirkan gereja. 50 hari kemudian kita melihat Roh Kudus kemudian dicurahkan dari Paskah ke Pentakosta, dan kita melihat kemudian Roh Kudus itu dicurahkan di kamar loteng Yerusalem ketika 120 murid berkumpul, mereka terima lawatan Tuhan. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 firman Allah berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa Roh Kudus, kita melihat di sini tidak akan ada terjadinya kelahiran baru. Kita perlu lahir baru lewat air, yaitu baptisan air. Kemudian Roh Kudus yang meneguhkannya, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada baptisan air, ada baptisan api. Baptisan api artinya bukan saudara kemudian ambil minyak tanah, ambil bensin 5 liter, siram ke tubuh, lalu ambil korek dan nyalakan dirimu, lalu saudara berkata, hei kawan-kawan dan saudara-saudara yang ada, perhatikan aku sedang dibaptis di dalam api. Itu namanya bunuh diri. Sudah pasti orang akan menjadi riuh, heboh dan viral, karena ada seorang ibu yang telah nekat membakar tubuhnya. Mereka belum mengira persoalannya apa, yang tadi stres berat ataupun apapun itu. Artinya baptisan api adalah baptisan Roh Kudus. Lidah-lidah api telah menaungi, telah memenuhi hinggap ke setiap 120 murid di kamar loteng Yerusalem. Baptisan air ini penting juga. Tetapi ada Roh Kudus yang memberi kemampuan bagi saya dan saudara. Bisakah seorang yang sudah dibaptis berbuat dosa lagi? Oh, bisa saja. Bisakah seorang anak Tuhan yang sudah lahir baru dibaptis dengan air, yang punya komitmen sebelum dibaptis dia ikut semacam pembekalan, dia harus baca ayat firman Allah dan diterangkan oleh gembala di sana, termasuk aku menerangkan itu kepada mereka yang menerima baptisan air. Apakah engkau sungguh-sungguh atau ada unsur keterpaksaan? Oh tidak, aku sungguh-sungguh. Bisakah seorang yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptis di dalam air, dia akan kembali kepada dosa najis dan kotor itu? Oh bisa saja, dia akan kembali ke situ. Kenapa? Kalau saya dan saudara tidak punya Roh Kudus. Lahir baru penting,
Dibaptis penting, tapi jangan lupa Roh Kudus harus ada juga. Karena Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita akan dosa, mengingatkan kita, jangan kau sudah salah jalan. Bisa saja kita tergoda, tetapi Roh Kudus terkadang berbicara dari hati nurani kita dan berkata, jangan, itu sudah salah. Jangan kau apa-apakan dirimu. Haleluya. Seperti kata Paulus kepada penjaga penjara di Filipi yang ketika dia mau hunuskan pedang dan mau bunuh diri, karena Saulus dan Silas telah terlepas dari ikatan dan belenggu, sehingga sipir penjara ini dia mengatakan, wah bahaya ini, tawanan bisa lepas, aku bisa kena celaka. Saat dia mau membunuh dirinya, firman Allah berkata, Paulus berkata, jangan kau apa-apakan diri. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana supaya aku diselamatkan? Kau terima Yesus Kristus dan beri dirimu dibaptis, kau dan seisi keluarga. Jadi yang pertama, gereja ini harus Roh Kudus yang punya peranan penting di dalamnya. Karena Roh Kudus akan melahirbarukan gereja. Tanpa Roh Kudus tidak ada kelahiran baru. Sebab hanya Roh Kudus dan firman yang bisa melahirbarukan seseorang. Dia dengar firman, dia dijamah Tuhan, lalu dia ambil komitmen dan berkata, aku mau iring Tuhan. Aku mau ikut Tuhan sajalah, aku mau setia kepada Dia. Sehingga si pembunuh seperti Paulus bisa bertobat. Si perempuan tunasusila seperti perempuan Samaria yang bersuamikan yang ke-6 suami bahkan, itu pun tidak sah secara hukum. Sehingga karena itu kita melihat mereka hidupnya diubahkan Tuhan. Karena lewat firman, lewat Roh Kuduslah bisa mengubah si Petrus yang penjala ikan kemudian menjadi penjala manusia. Dia tersungkur dan berkata kepada Yesus, Guru, aku tidak layak di hadapan. Yesus berkata, mulai hari ini juga engkau bukan pencala ikan lagi, melainkan engkau adalah seorang pencala manusia. Jadi pertetapkan hatimu. Gereja harus penuh dengan Roh Kudus. Gereja harus penuh dengan sukacita Roh Kudus. Ada banyak tantangan, ada banyak pergolakan di depan mata kita. Kalau sampai hari ini kita bisa berdiri melayani, semua karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, apa peranan Roh Kudus dalam gereja? Yang pertama, melahirbarukan gereja atau yang bernama jemaat Tuhan, eklesianya. Gereja di sini bukan bicara tentang musik, gereja di sini bukan bicara tentang speaker, bukan bicara tentang plafon dan seng gereja ataupun kursi. Tetapi eklesia di sini, gereja di sini bicara tentang perhimpunan, perkumpulan setiap pribadi-pribadi kita masing-masing, layaknya kita malam ini sedang duduk bersama berkumpul di dalam doa pencurahan Roh Kudus. Yang kedua adalah menuntun gereja. Itulah peranan Roh Kudus. Selain dia melahirbarukan gereja, yang kedua adalah dia menuntunnya. Gereja itu bertumbuh, gereja itu maju kalau Roh Kudus berkarya di dalamnya. Kita lihat dari 120 murid ini, mereka sedikit sekali. Tapi kita lihat hampir seluruh Yahudi, seluruh Israel telah percaya dan bahkan menerima Yesus Kristus. Lewat yang sedikit ini, lewat yang 120 murid ini. Kenapa? Kalau Roh Kudus kerja sesuai dengan komitmen kita dan sesuai dengan apa? Sesuai dengan keyakinan kita. Di doa 10 malam ini kita lagi minta jiwa. Kita lagi minta pertambahan anggota baru. Dan semua itu bisa mengerjakannya hanya dengan Roh Kudus ketika berkarya. Ketika orang itu dijamah oleh Roh Kudus, maka saya percaya dia pasti akan mengalami kelahiran baru. Jadi gereja dituntun oleh Roh Kudus, menuntun kita. Kita semua ini hampir semua bisa lengah dan lemah dalam pelayanan. Karena kita manusia fisik ini, yang firman Allah sudah menetapkannya 70-80 kalau dia kuat. Kita gampang down, kita gampang kecewa, kita gampang jatuh. Tetapi hanya karena Roh Kuduslah yang membuat saya dan saudara tetap bertahan sampai hari ini.
Jadi Roh Kudus menuntun kita semua. Kita semua punya masalah, tapi Roh Kudus selalu memberikan sukacita. Saya melihat ada ibu-ibu yang hari-hari belakangan ini menghadapi masalah-masalah berat, tetapi saudara bisa tersenyum, saudara bisa sukacita. Wah, itu luar biasa sekali. Padahal hati berkecamuk, hati bergelora. Di hati ini bagaikan ombak yang telah mengamuk di laut sana. Gelora sedang luar biasa bergelora di hati kita, seperti awan yang sedang mendung, sedang gelap. Tetapi saya dan saudara kita bisa tersenyum. Kita lihat ibu-ibu luar biasa, ada ibu Ruth, wah luar biasa, bisa senyum. Padahal ada masalah, saudara tidak tahu dia punya masalah. Tapi kita percaya kalau kita serahkan itu sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Kalau kita hanya andalkan kekuatan kita, kita andalkan kemampuan kita, kita tidak sanggup. Tapi hanya dengan kuasa Roh Kuduslah Dia menuntun gereja. Roh Kudus menuntun gereja. Kita andalkan Roh Kudus. Kuasa manusia terbatas. Kuasa manusia itu dia terbatas. Bahkan 5 tahun menjabat dia selesai. Jadi selagi saya dan saudara masih kekuatan ada, kemampuan ada, mari kita pakai kemampuan itu untuk melayani Tuhan. Selagi tanda tanganmu masih berguna, bisa cairkan proposal, bisa teken sesuatu dan keluar dana, mari pakai untuk memuliakan Tuhan. Selagi kakimu masih bagus, langkahkan kaki. Jangan sudah stroke. Kita melihat ada orang sudah pakai kursi roda tapi masih bikin susah orang keluarga saja. Pergi dorong dia ke gereja. Waktu dia sehat, dia kemana sebenarnya? Sekarang sudah pakai kursi roda, baru mau pergi setia. Itu pun ngerepotin keluarga lagi. Ada juga yang sudah pakai tongkat, sudah kena stroke ringan. Stroke ringan artinya sebelah mati dan sebelah masih berkarya. Sudah seret-seret kaki baru mau datang cari Tuhan. Jadi selagi kemampuan ada, tangan masih kuat untuk tanda tangan, masih kuat untuk pegang motor, masih kuat untuk gas motor untuk pergi ke gereja, masih kuat untuk pegang kampak untuk belah kayu bakar, memenuhi kebutuhan kita. Kita masak makanan kita setiap hari. Sehingga dengan tangan yang sehat itu kita bisa pegang mic dan kita bisa memuji Tuhan dengan mengawali kalimatnya Shalom. Saudara bersuka cita lalu jemaat membalasnya amin. Tapi kalau sudah stroke, tangan sudah gemetar, aduh. Jadi karena itu yang kedua, gereja dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita semua. Kita berdoa gereja ini ada dalam tuntunan Tuhan. Karenanya ibadah itu, sekali lagi dengarkan jemaat kekasih, ibadah itu bukan tontonan, ibadah itu adalah tuntunan. Kalau ibadah itu tontonan, dia jadi semacam fashion show. Orang nonton fashion show gaya-gayaan, orang hanya nonton begitu, tidak ada reaksi apa-apa, itu berarti dia nonton konser. Tapi kalau ibadah itu dia tuntunan, kita rasakan jemaat Tuhan. Jadi bedakan antara tontonan dan tuntunan. Ibadah itu menuntun kita untuk dekat pada Tuhan. Bukan ibadah itu adalah tontonan, kita hanya nonton seperti nonton TV. Bedakan. Ibadah itu adalah tuntunan. Yang terakhir, Roh Kudus akan menyempurnakan gereja. Roh Kudus akan menyempurnakan gereja. Gereja yang sempurna, kata firman Allah, dia akan disingkirkan selama 3,5 tahun. Di mana? Di padang gurun. Kenapa dia disingkirkan dari satu tempat yang aman kepada satu tempat yang aman? Supaya dia tidak dikejar oleh si iblis, si ular, si setan itu. Wahyu pasal 12 ayat 6 firman Allah berkata, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia tetap dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Siapa perempuan itu? Itu adalah gereja Tuhan. Lalu siapa yang membawa dia? Roh Kudus yang membawa dia. Kita gereja Tuhan akan disingkirkan. Disingkirkan oleh siapa?
supaya saya dan saudara terpelihara. Roh Kudus yang membawa kita. Disingkirkan dari si mata jahat itu, setan yang hari-hari ini sedang mengejar saya dan saudara. Hanya gereja yang penuh Roh Kudus kita disingkirkan. Sedangkan gereja yang tidak penuh Roh Kudus, mereka akan tinggal hadapi aniaya 3,5 tahun. Tadi di situ dikatakan bahwa 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya sama dengan 42 bulan. Sama dengan 3,5 tahun. Jadi ini luar biasa. Biarlah kiranya firman Allah menguatkan kita. Tetap andalkan Roh Kudus. Kita berdoa supaya sampai di malam ke-10. Jangan lupa saudara doakan baik di rumah dimanapun. Kita di malam pencurahan 10 malam doa kita ini adalah kita minta supaya gereja ini benar-benar dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kita imani apa yang pernah terjadi pada gereja mula-mula terjadi juga di GPDI Damai. Gereja mula-mula bertambah jumlah mereka. Kenapa kita tidak bisa? Salahnya di mana? Salahnya mungkin kita kurang meminta. Salahnya mungkin kita kurang bersatu. Persoalannya mungkin kita tidak sehati dan tidak sepikir. Kita harus doa karena kesatuan mendatangkan berkat Tuhan. Saat kita bersatu kata firman Allah, maka Allah akan perintahkan berkat Tuhan ke sana. Jadi kita doa selama 10 malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya firman Allah menjadi kekuatan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Mari kita bersyukur, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.